Oke, baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu fungsi yang ada di PC 12.8, yaitu fungsi dari boom sockless ya. Jadi boom sockless ya, dia terdapat di PC 12.8, berfungsi untuk menjaga ya supaya tidak terjadi tumpahan di paket. Yang kedua, untuk menjaga supaya tidak terjadi hentakan saat di akhir langkahnya boom ya, atau saat operator selesai menggerakkan boom ya, supaya tidak terjadi hentakan atau goncangan. Jadi operator dalam pengoperasiannya akan lebih nyaman ya, goncangannya akan diredam oleh boom sockless ini ya. Nah, pertama untuk komponen-komponennya ya, di sini ada baterai, kemudian boom sockless switch. Boom sockless switch ini dia berada di dashboard sebelah kanan ya, tempatnya di samping operator seat. Nah, di situ nanti ada switch untuk boom sockless ya, switchnya on dan off. Kemudian komponen berikutnya ada boom sockless solenoid, ada 2 buah ya, untuk sisi head sama sisi bottom. Kemudian ini adalah control valve ya, control valve yang mensuplai oli menuju ke silinder boom. Dan yang di sebelah kiri, nah ini ada PPC untuk boom, yaitu yang ada di sebelah kanannya operator seat ya, PPC nya boom. Nah, untuk cara kerjanya seperti apa ya, cara boom sockless ini meredam kejutan atau meredam hentakan pada silinder boom seperti apa ya. Oke, coba kita bahas ya di sini. Nah, pertama saat nanti switchnya boom sockless ini kita posisikan off ya, maka arus dari baterai atau power dari baterai ini akan mengalir menuju ke solenoidnya boom sockless. Ketika kondisi on ya, atau switchnya on, ini justru malah diputus ya, atau powernya dihilangkan yang menuju ke solenoid boom sockless. Jadi ini malah justru berlawanan ya, kondisi off dia malah nyambung ya, kondisi on dia malah putus. Nah, seperti sekarang yang terlihat ini adalah kondisi switchnya posisi on. Nah, berarti tidak ada power yang menuju ke solenoid. Ketika tidak ada power yang menuju ke solenoid, maka spring yang ada di belakangnya solenoid ya, atau spoolnya solenoid ini akan mendorong spoolnya ke arah atas untuk yang ini ya, dan di sisi sebelahnya dia akan didorong ke arah bawah. Nah, ketika dia didorong seperti ini ya, seperti yang digambarkan di shop manual, ini adalah kondisi ketika boom sockless-nya aktif ya, switchnya on, solenoidnya tidak aktif, spoolnya bergerak ke arah atas. Nah, di kondisi seperti ini boom sockless-nya sedang aktif. Nah, terus cara dia meredam kejutan yang ada di silinder boom seperti apa? Nah, saat nanti operator menggerakkan PPC boom, entah arah bottom atau arah head gitu ya. Nah, misalkan operator menggerakkan silinder boom ke arah lower atau turun, maka nanti oli dari PPC ini akan dibuka menuju ke pot B ya, dari jalur B ya. Di sini nanti akan dialirkan masuk ke solenoidnya boom sockless. Nah, oli masuk ke sini ya, dia akan dicabang menjadi 2. Pertama ya, dia akan nembus check valve nomor 4, kemudian masuk ke spoolnya control valve untuk mendorong spool ya. Yang kedua ya, dia akan masuk ke check valve sisi sebaliknya atau sisi bottom dari pot A tadi. Nah, oli ke sini dia untuk menahan supaya check valve ini tidak bisa terbuka, sehingga oli yang di sisi sebaliknya ketika dia mau kembali ke tangki ya, dia harus melewati spoolnya boom sockless. Nah, sedangkan di spool ini ketika kondisi boom sockless switchnya posisi on, dia harus melewati orifice. Nah, sehingga oli yang balik ini dia dipaksa dilewatkan orifice, olinya dihambat. Nah, ketika oli di sini dihambat ya, pergerakan spool ke arah kanan akan diperlambat sehingga nanti gerakannya jadi semut. Nah, ketika gerakannya di sini semut, oli yang dibuka menuju ke silinder ya, ini akan bertahap atau membukanya itu tidak langsung banyak. Sehingga sehingga gerakan awal dari silinder ya itu akan semut. Begitu juga nanti di saat akhir langkah ya. Saat akhir langkah seperti apa? Nah, saat tadi disuplai dari B, oli masuk ke spool, ketika nanti levernya ini kondisi netral ya, posisinya netral, maka oli yang ada di spool lower ini harus dikembalikan ke tangki.
Nah, ketika dia dikembalikan, baliknya ya dia tidak bisa langsung. Karena apa? Karena dia tadi melewati check valve. Sehingga apa? Sehingga oli di sini ketika membalik dia harus melewati orifice nomor 3 untuk yang lower ya, orifice nomor 1 untuk yang rise atau boom naik. Ketika dia harus melewati orifice, berarti baliknya di sini dia juga di rem ya, atau dipertahankan supaya tidak langsung habis pressure yang ada di sini. Artinya saat spoolnya ini setelah selesai bekerja atau setelah selesai buka, balik nutupnya dia akan pelan-pelan ya, atau dihambat oleh orifice ini. Sehingga apa? Sehingga berhentinya dari silinder nanti juga akan bertahap, tidak langsung berhenti, sehingga tidak terjadi hentakan di attachment atau di silinder boom, sehingga operator dalam pengoperasiannya akan lebih nyaman ya, karena tidak terjadi hentakan saat akhir langkah maupun di awal gerak. Nah, itu mungkin sekilas cara kerja dari boom shockless yang ada di unit Komatsu PC 12,5/8.